Selamat pagi semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada dosen kami Kak Lili yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu berupa video pertemuan mata kuliah organisasi komputer dari pertemuan pertama hingga pertemuan keempat. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Saripah Saribu. Nama saya Mahfud Sibaringgi. Nama saya Hermanto Tumangkang. Nama saya Yosi Banjir. Baiklah, saya akan menjelaskan topik pertama dengan judul evolusi dan kinerja komputer. Pada topik pertama ada beberapa subtopik, yaitu subtopik pertama pengertian komputer secara umum dan menurut beberapa ahli buku. Subtopik kedua yaitu elemen-elemen pada komputer. Dan subtopik ketiga yaitu generasi-generasi pada komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pelajaran dari mata kuliah organisasi komputer dari topik pertama evolusi dan kinerja komputer. Sebelumnya kita akan mengetahui atau mempelajari apa itu pengertian komputer. Pengertian komputer secara luas yaitu seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Komputer juga alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Beberapa istilah komputer menurut buku komputer, yaitu yang pertama buku komputer annual yang digagaskan oleh Robert H. Bismarck. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan tugas seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah hasil dari pengolahan, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Dan yang kedua yaitu buku komputer organization yang digagaskan oleh V.C. Paranetsky SGJK. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output informasi. Dan yang ketiga, buku Introduce to Computers yang digagaskan oleh Gordon B. Davis. Komputer adalah tipe khusus alat penghitung yang mempunyai sifat tertentu yang pasti. Komputer juga terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama, hardware atau perangkat keras. Itu terdiri dari seperti prosesor, hard disk, RAM, CPU, motherboard. Dan yang kedua, software atau perangkat lunak, yaitu seperti aplikasi dan sistem operasi yang akan bekerja sesuai perintah yang akan diberikan. Elemen ketiga yaitu brainware. Brainware itu adalah pengguna yang menggunakan komputer tersebut. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan singkat komputer, yaitu ada 4 generasi. Generasi pertama pada tahun 1943 hingga tahun 1954 dengan menggunakan alat tabung hampa. Dan yang kedua, generasi kedua tahun 1954 hingga tahun 1959 dengan menggunakan alat transistor. Generasi ketiga terdiri dari tahun 1959 hingga tahun 1971 dengan menggunakan alat IC atau integrated circuit. Generasi keempat yaitu tahun 1971 hingga sekarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan topik yang kedua yaitu alat pemproses dengan subtopik yang pertama CPU Central Processing Unit dan yang kedua array processor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat pemproses. Alat pemproses adalah alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat input dan hasilnya akan ditampilkan di alat output.
Perangkat-perangkat digunakan untuk memproses data yang telah dimasukkan melalui perangkat masukan serta meneruskan hasilnya ke perangkat keluaran. Perangkat ini dikerjakan oleh perangkat yang disebut mikroprosesor atau sering disebut dengan prosesor. Yang pertama, Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah perangkat keras sebagai pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Komponen CPU terdiri dari control unit. Komponen CPU yang bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Control unit mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Dan yang kedua, Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Tugas utama dari Arithmetic and Logic Unit adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar tambahan, sedangkan operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan yang ketiga, register. Register merupakan simpanan kecil yang mempunyai kecepatan tinggi, lebih cepat sekitar 5-10 kali dibandingkan dengan kecepatan perekaman atau pengambilan data di main memory. Register digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU, sedangkan instruksi-instruksi dan data lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di main memory. Dan yang kedua, array processor. Bila sejumlah besar dari perhitungan harus dilakukan untuk mempercepat waktu proses, dapat dipergunakan array processor. Suatu array processor atau CO processor adalah prosesor terpisah yang dapat ditambahkan pada prosesor utamanya. Saya akan melanjutkan materi kelompokan yang ketiga, yaitu bagian ini. Ada dua subtopik yang akan kami bawakan. Satu, motherboard, dan dua, komponen-komponen motherboard. Saya akan melanjutkan topik yang ketiga, yaitu bagian unit sistem. Subtopik 1. Motherboard. 2. Komponen-komponen motherboard. 1. Motherboard. Motherboard terkadang disebut juga sistem board, mainboard, dan planner. Komponen ini terdiri dari sejumlah alat yang terpasang secara menetap atau tidak biasa dilepas, dan slot-slot atau untuk memasang komponen-komponen yang dapat dilepas. 2. Komponen-komponen motherboard. 1. Soket prosesor. Soket adalah interface pada jaringan yang menjadi titik komunikasi antar mesin pada internet protokol. Soket prosesor berfungsi menancapkan prosesor ke motherboard. 2. Chipset. Chipset merupakan IC kecil yang pada komputer merupakan layaknya polisi lalu lintas pada papan induk, mengarahkan aliran data dan menentukan peranti apa yang didukung oleh personal komputer. 3. Slot atau soket RAM. Slot adalah tempat untuk menancapkan komponen tambahan seperti input-output dan kartu jaringan dan RAM. 4. Slot ekspansi. Slot-slot dalam motherboard memungkinkan melakukan ekspansi dan melakukan upgrade. Istilah ekspansi berarti meningkatkan kemampuan komputer. 5. BIOS. BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System. Dalam sistem komputer IBM PC, kompatibelnya merujuk kepada kumpulan rutin perangkat lunak. 6. IDE port, FDD port. Biasanya terdapat dua port IDE atau primary dan secondary, serta satu port FDD. 7. Serial port dan parallel port. Biasanya terdapat dua port serial, yaitu COM1 dan COM2, serta satu port paralel. 8. Cache memory. Cache memory adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU.
hard driver, dan beberapa komponen lainnya. 9. Memori. Internal memori yaitu RAM dan ROM, dan eksternal memori yaitu magnetic disk, seperti floppy disk, hard disk, dan optical memory seperti CD-ROM. 10. Casing dan power supply. Catu daya atau power supply berfungsi sebagai pemasok listrik bagi rangkaian dalam komputer. Masukan komponen ini berupa arus bolak-balik atau AC yang berasal dari PLN atau sumber listrik lainnya. 10. Expansion card. Kartu ekspansi atau expansion card adalah sebuah papan sirkuit cetak yang dapat disisipkan ke sebuah slot ekspansi dari papan induk komputer untuk menambahkan sebuah fungsi tertentu. Baiklah, saya akan melanjutkan topik yang keempat, yaitu memori internal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang memori internal. Memori internal terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, cache memori. Yang kedua, memori modul. Yang ketiga, soket memori. Yang keempat, random access memory. Dan yang terakhir, read only memory. Yang pertama, cache memori adalah memori yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan sebagai perantara RAM dan CPU. Memori ini mempunyai kecepatan lebih tinggi daripada RAM, tetapi dengan harga yang lebih mahal. Memori ini digunakan untuk menjembatani perbedaan kecepatan CPU yang sangat tinggi dengan kecepatan RAM yang jauh lebih rendah. Dengan pendekatan seperti ini, pemrosesan data dapat dilakukan lebih cepat daripada kalau CPU mengambil data secara langsung ke RAM. Yang kedua, memori modul. Memori modul ini memiliki kapasitas yang berkisar antara 4 MB sampai 512 MB. Memori modul ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu A. SIM, Single Inline Memory. Single pada SIM ini dimaksudkan dalam penomoran PIN. Pada penampakan fisiknya, PIN dan PIN berbeda, tepat di baliknya memiliki nomor yang sama. B. DIMM, Dual Inline Memory Modul. Dual berarti kedua sisi penampakan fisik ini menunjukkan bahwa dua buah sisi menjalankan sekuens proses masing-masing, namun masih mendukung satu proses utama yang sama. Yang ketiga, soket memori. Tipe soket yang ada umumnya adalah SIM dan DIMM. Soket memiliki 30 atau 72 pin. Soket DIMM mendukung memori jenis FPM atau Fast Break Mode dan EDO Extended Data Out. Sedangkan soket DIMM 68 pin mendukung SDRAM Synchronous Dynamic RAM. Yang keempat, RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan mempunyai sifat bias mengingat data atau program selama terdapat arus listrik atau komputer yang hidup. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Berdasarkan bahwa pembuatan RAM dikelompokkan dalam dua bagian utama, yaitu 1. Static RAM. Secara internal, setiap sel yang menyimpan bit data memiliki 4N buah transistor yang menyusun beberapa buah rangkaian flip-flop. Yang kedua, dynamic RAM. Secara internal, setiap sel yang menyimpan satu bit data memiliki satu buah transistor dan satu buah kondensator. Dan yang terakhir di sini, ROM, Read Only Memory.
Kelompok memori yang bernama read-only memory ini memiliki karakteristik yang sama dengan namanya. Data yang ada dalam ROM ini adalah data yang telah dimasukkan oleh pembuatannya. Jenis ROM dan perkembangannya: 1. PROM, program ROM. Yang kedua, EPROM, Erasable Programmable ROM. Yang ketiga, EEPROM, Electrically Erasable Program ROM. Sekianlah hasil dari diskusi kami. Jika ada tutur kata yang salah, tolong dimaafkan. Jika ada kritikan dan saran, kami bersedia menanggapinya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Sekian dan terima kasih. It might seem superficial, stereo